Halo guys, kembali lagi di Ayo Bicara. Bicaralah sebelum bicara itu dilarang. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen. 1 tahun menjelang Pilpres 2024, elektabilitas 3 orang bakal calon presiden menjadi sorotan publik. Elektabilitas Ganjar Pranowo terus menanjak naik, sedangkan elektabilitas Prabowo Subianto dan Anies Baswedan masih naik turun. Survei Litbang Kompas mencatat elektabilitas Ganjar meningkat sejak Januari 2022. Ganjar memiliki elektabilitas 20,5% awal tahun lalu. Pada Juni 2022, elektabilitasnya 22% dan naik menjadi 23,2% pada Oktober 2022. Sementara itu, Prabowo memiliki elektabilitas 18,1% pada Januari 2023. Rekam elektabilitas Prabowo adalah 26,5% pada Januari 2022, 25,3% pada Juni 2022, dan 17,6% pada Oktober 2022. Adapun elektabilitas Anies pada Januari 2023 adalah 13,1%. Elektabilitas Anies naik turun sejak awal 2022, yaitu 14,2% pada Januari 2022, 12,6% pada Juni 2022, dan 16,5% pada Oktober 2022. Ganjar menurut survei konsisten memuncaki bursa bakal capres, padahal ia belum mendapati tiket untuk berlaga di Pilpres 2024. PDIP sebagai partai yang menaungi Ganjar belum mengumumkan arah dukungan. Pada saat bersamaan, Prabowo sudah dideklarasikan Gerindra dan Anies dideklarasikan Nasdem. Akan tetapi, berdasarkan survei, elektabilitasnya masih naik turun alias fluktuatif. Padahal beberapa partai sudah memilih sikap untuk mendukung Anies dan Prabowo sebagai capres. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi, Kunto Adiwibowo menilai ada pengaruh Presiden Joko Widodo dalam pergerakan elektabilitas 3 bakal calon presiden. Endorse Jokowi terhadap Ganjar, meskipun tak dinyatakan resmi, begitu memiliki pengaruh terhadap elektabilitasnya. Kunto berkata Jokowi banyak menyebut tokoh sebagai bakal calon presiden, tetapi hanya Ganjar yang mendapat limpahan suara. Kunto meyakini hal itu terjadi karena narasi rambut putih Jokowi. Menurutnya, narasi itu lebih ampuh ketimbang hanya memperkenalkan sosok bakal capres di publik. Hal itu tercermin dari elektabilitas Prabowo. Kunto menyebut Jokowi memperkenalkan Prabowo sebagai bakal calon presiden ke publik, tetapi tidak ada pengaruhnya ke elektabilitas. Kunto menyebut keadaan itu diperparah dengan belum ada kejelasan koalisi pendukung Prabowo. Hal yang sama juga dialami Anies. Sedangkan menurut peneliti Carta Politika Indonesia, Arda Rana Direksa menilai dinamika elektabilitas hari ini merupakan residu Pilpres 2019. Menurut Arda, suara bakal calon presiden terbelah menjadi 2 kutub, yaitu pendukung Jokowi dan antitesa Jokowi. Suara pendukung Jokowi hanya bermuara ke Ganjar sehingga elektabilitasnya terus meningkat. Sementara itu, suara antitesa Jokowi pecah kedua kandidat. Prabowo dan Anies saling berebut suara yang sama. Arda mengatakan suara untuk Prabowo juga naik turun karena posisi 2 kaki. Di satu sisi Prabowo telah lama menjadi sosok antitesa Jokowi. Di sisi lain ia bagian dari pemerintahan Jokowi. Adapun fluktuasi elektabilitas Anies terjadi karena ketidakjelasan koalisi perubahan. Publik masih bingung dengan kejelasan pencalonan Anies.